Ya makan, kok malah curhat? Heran. Tapi manyam apa ya? Sini gue sopinin paku, mau? Sabar Tifa, sabar. Paku dari mana lagi itu? Ini cemilan, bekas si Kunti di rumah nyoh. Salam ya buat Mbak Kunti. Aha. Oh iya, Mimi kan bawa Kuomboloni. Hasil kamu buru-buru. Lu kalau ngomong kagak usah disengajain kayak bocah gitu, ngapa? Mimi emang natural kayak gini kok, ngomongnya nggak dibuat-buat. Soalnya Mimi tuh kecil. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling imut-imut? Dih, imut-imut kagak, amit-amit iya. Kok kamu nggak percaya sama Mimi, Citipa? Lihat tuh tangan Mimi kecil banget kan? Beda sama tangan kalian yang jelek, gede, sayang. Tuh bibir udah pernah nyium surupan nyamuk belum sih? Sabar Tifa, sabar. Snow, pinjam tangan kamu deh. Sini, It. Mimi mau ukur seberapa mungil tangan Mimi. Gak, lo tuh haram. Ih, Snow, kamu mau isiin Mimi mulu. Cubit nih. Oh ya, Mimi kan mau makan. Aduh, maafin ya. Mimi bobrok soalnya Mimi tuh udah kenyang banget. Apaan lu makan cuma supil gitu, ngotot-ngotot gigi doang, boy? Ya, Mimi kan emang kecil mungil. Jadi makannya tuh dikit, gak banyak kayak kalian. Gak habis deh. Nih, Tifa, sisa bekas kombolonnya aku buat kamu. Celo, kok kamu nangis? Kamu gak apa-apa? Are you okay? Kamu kenapa? Ayo cerita sama mama. Tadi Celo dicopet, Ma. Astaga, Celo, kamu gak apa-apa kan? Gak ada luka kan? Mental health kamu aman? Dia ada ancam-ancam kamu gak atau hal yang bikin kamu trauma? Gak ada, Ma. Cuma HP Celo hilang. Astaga, Celo, HP kan bisa dibeli lagi. Tapi keselamatan kamu itu nomor 1 dan paling utama, sayang. Tapi, Ma, anggap aja amal ya, nak. Yang penting kamu gak kenapa-napa, Celo. Mama tuh udah bersyukur banget. Ya udah, sekarang kamu siap-siap ya. Mau kemana, Ma? Kamu mau lah beli HP baru buat kamu, yuk. Alamak, tiap-tiap hari ku tengok, menangis saja kerjamu. Pendek kali kepalaku. Ma, HP ade hilang, Ma. Kau cakap apa barusan? HP kau hilang? Dasar anak tak guna, rugi kali Mama besarkan kau. Sekarang kau cari tangan ke Mama, macam mana pula tuh HP bisa hilang? Kayaknya ada dicopet deh, Ma. Ma, minta duit beli HP baru dong, Ma. Kau ambil saja sendiri sana. Asyik, di mana, Ma? Di kamar Mama, dalam laci lemari nomor 4. Mana sih? Ma, udah ada cari tapi nggak nemu apa-apa. Adanya cuma pulpen doang, Ma. Bagus. Ini kartu keluarga kita. Kau coret nama kau dari situ. Hah? Sudah hilangin HP, bukan minta makan, minta beli baru. Siapa kau? Hah? Ampun, Ma. Hari ini kita ulangan. Soalnya cuma 1. Yes. Silahkan dicatat soalnya. Dengarkan baik-baik. Ah, kok mendadak sih? Sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh minimal 5 mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi stabilisasi struktural kepemerintahan terkait dinamika norma berdasarkan sistem standarisasi hak asasi manusia dalam upaya pencegahan terjadinya kudeta dan perpecahan di ruang lingkup kenegaraan. Sudah, Pak. Serta berikan pendapatmu, lalu presentasikan di depan kelas tanpa melihat buku. Kumpulkan dalam bentuk tulis tangan dan tidak boleh ada tip X. Let it go! Let it go! Udah, Celo, udah, please. Sakit kuping koko dengernya. Kita cari lagu yang lain aja ya, Celo. Ih, tapi jangan sukanya bagian ini, Cia. Kamu tahu nggak ada teori gelap di balik film kartun Frozen? Enggak, Axel. Jadi, animasi film kartun Frozen yang diproduksi oleh Disney pada tahun 2013 itu mempunyai tujuan untuk menyembunyikan sesuatu. Maksudnya? Ada rumor yang mengatakan bahwa Walt sang pendiri Disney tidak benar-benar meninggal. Ia hanya dibekukan, dan dalam bahasa Inggrisnya juga bisa disebut sebagai Frozen. Bentar. Gimana? Tunggu, bukannya Walt Disney didiagnosa menderita kanker palu-palu? Terus koin pada bulan Desember tahun 1966 kan? Iya, konon sebelum Walt Disney benar-benar menghembuskan napas terakhir, tubuh dan otaknya diawetkan dengan cara dibekukan. Agar nanti di masa depan, saat teknologi sudah canggih dan obat kanker sudah ditemukan, Walt Disney bisa dihidupkan kembali untuk menikmati hasil kinerjanya selama ini. Serius? Maka dari itulah Disney menciptakan kartun Frozen. Karena sebelumnya saat kita mengetik kata Frozen di pencarian internet, artikel-artikel yang muncul merupakan berita tentang kepala Walt Disney yang dibekukan. Waduh, suram bet. Dan benar saja, sejak film kartun Frozen dirilis, teori konspirasi kelam mengenai Walt Disney yang dibekukan pun tenggelam. Digantikan oleh animasi kartun Frozen yang ceria, lucu, menarik, dan menyenangkan. Berarti semua itu cuma buat tutupin kalau... Ada yang marah
tidur di dalam kolong laci meja aku? Kayaknya di kelas ini ada naksir aku deh. Wah, serius, Ais? Ya iyalah, sekarang kan aku cantik. Cewek jelek kayak lo yang ngaku gigit jari gini pojokan sana. Hah? Maksudnya? Cukup, Ais. Jangan mentang-mentang gak ada koko, kamu bisa ngomong kayak gitu ya sama Cia. Berisik ah kamu cempreng. Lagian kalian berdua tuh sampai kapanpun gak bakal pernah bisa dibandingin sama aku. Cilo, Makasih. Cie. Estetik banget loh tempatnya. Itu pasti mahal ya, Axel. Masalah kasih itu ke Celo, harusnya kamu kasih ke aku. harap lu. Lucu banget makaronnya warna-warni gitu. Nih, kamu ambil aja yang kamu suka, Cia. Hah, beneran boleh? Cie pilih warna pink, ada sprinkle-nya. Makasih ya, Celo. Emangnya yang sultan beneran itu biasanya baik hati dan gak pelit, gak kayak orang yang cuma pura-pura kaya. Ayang Beb, Ais. Gimana roti dari aku? Enak nggak? Oh, ternyata Pak Ijo pemuja rahasia kamu. Eits, aku bukan Pak Ijo. Aku Salvatore Oregano. Ubul-ubul ikan lele. Ada bele. Hah, akhirnya datang juga. Celo, panggil papa? Hah? Celo gak salah dengar kan? Barusan mama suruh Celo ke alang asing ini. Panggil papa? Iya, siapa? Kenapa Celo harus panggil dia papa? Nggak mau ah. Hah? Kenapa nggak mau? Celo anak yang baik kan? Nurut sama mama. Panggil papa? Hah? Celo nggak kenal sama sekali sama om ini. Tapi kok dia lihat-lihat muka sama warna rambutnya mirip sama Celo sih. Jangan-jangan dia papa asli Celo. Dan sekarang papa mau bawa Celo pergi dari sini. Ya Tuhan, kenapa kamu permainkan si mamamu seperti ini ya? Celo, dengerin toh mamamu. Sana panggil papa. Hah? Bahkan Mbah juga. Celo, ayo dong. Kenapa kamu bersikeras banget sih? Cepet panggil papa. Celo nggak mau durhaka. Kalau dosa masuk neraka. Selamat tinggal, Ma. Makasih atas semua pengorbanan Mama selama ini. Udah mau melawat dan membesarkan Celo. Hah? Papa? Kamu tuh gila ya, Celo. Mama suruh kamu panggil papa keluar. Ini apa tuh kasih tulisannya udah datang. Juliet, lo pakai parfum apa sih? Wangi banget. Aku nggak pakai parfum kok, Tifa. Kayaknya dari sabun atau lotion aku deh. Masa sih? Kok Mimi ciumnya bau kemenyan ya? Hei, suruh buru-buru. Itu parfum gue. Ngapain lu ngidam saja nih? Kamu ke sekolah aja pakai parfum, Tifa. Lebay banget deh. Mau campur sama cowok-cowok ya? Apa cuma Mimi ya, cewek yang paling natural dan nggak pernah pakai parfum? Kok bau ya? Siapa yang habis injek dari kucing, woi? Buset, Tifa. Apaan sih? Mimi nggak cium apa-apa tuh. Ya jelas lo gak bisa cium orang sumber baunya dari lo. Kamu jangan sembarangan deh, Tifa. Mimi tuh punya aroma khas yang bikin semua cowok tergila-gila sama Mimi. Tuh mulut udah pernah dilakban belum sih? Sabar, Tifa, sabar. Gak kuat gue, sumpah. Lu mandi gak sih tadi pagi? Mandi? Apa itu mandi? Cantiknya Mimi tuh alami, bukan dari kamar mandi. Lagian buat apa mandi? Mimi tuh udah wangi sepanjang hari. Pengen gue lempar pakai gayung lope. Sabar, Tifa, sabar. Cowok-cowok juga sering bilang kok kalau mereka tuh suka sama wanginya Mimi. Ya kan, Snow? Mimi, mendingan lo keluar deh dari kelas. Bau lo bikin gua gak bisa nafas. Celo, sekarang mama mau kamu ngaku. Jujur dan jangan bohongin mama. Kamu udah punya pacar ya? Kok mama bisa tahu sih? Iya, Ma. Astaga, Celo. Maafin Celo, Ma. Mama tuh kecewa sama kamu, Celo. Kok kamu gak pernah bilang-bilang sih? Cerita dong ke mama. Kapan-kapan ajak dia ke rumah kita ya? Mama gak malah. Ya enggak lah. Mama malah jadi kangen masa SMA. Waktu papa sama mama masih pacaran dulu. Hah? Kebetulan orangnya udah sampai tuh, Ma. Selamat sore, Tante. Ganteng banget. Mamanya Juliet. Mamanya Celo. Ini saya udah bawain martabak dinosaurus kesukaan Tante. Menantu idaman. Wah, repot-repotin kamu. Ayo masuk. Ma, Tifa pulang. Lapar banget nih. Ada makanan nggak? Ma masak apa? Haiya, kau tuh tiap-tiap hari ku tengok. Makan saja kerjamu. Habis-habis beres di rumahku saja. Elah, Ma. Baru juga nyampe rumah udah kena ceramah. Lebih baik kau menikah. Lah, Mama tak mau tahu. Pokoknya, kalau kau cari jodoh itu harus yang seragam ya. Seperti pilot, polisi, atau PNS. Loh, tapi kan, Ma, beda umur kita masih jomplang jauh banget. Tifa nggak mau sama om-om. Sudah tahu sebanyak cakap. Besok Mama akan jodohkan kau sama om Poltak. Enggak, asal Ma tahu ya. Tifa tuh udah punya pacar. Hah, tipu saja kau. Mana ada lelaki yang mau sama perempuan barbar macam kau? Tifa, Nah, itu dia Mama pacar Tifa. Apa? Tidak. Mama tidak izinkan. Tidak akan Mama restui. Tadi kata Mama harus yang berseragam. Itu pacar Tifa udah pakai seragam kok. Tapi bukan seragam sekolah. Kau udah perlu apa datang kemari? gini tante. Saya cuma mau ngasih tahu kalau Tifa tuh udah 3 bulan. Alamak, telat 3 bulan. Tifa, kau hamil. Ma. Hah, Ma lo kenapa? Ma, bangun, Ma. Ya lu ngapa ngomong begono? Ya kalian mau dapet ruang kas sampai gue nadi kronologinya, Om.
Udah ya Juliet, aku ngantuk, aku tidur dulu. Lanjut besok lagi ya di sekolah. Aku harus bangun pagi, ada rapat OSIS soalnya. Oh ya udah, bye. Hah? Loh? Ini beneran langsung ditutup. Coba telepon lagi deh. Halo, Juliet, kok kamu langsung matiin teleponnya? tadi kan katanya kamu ngantuk. Iya, Terus katanya kamu juga mau tidur. iya, tapi... Tapi apa? Udah, besok kamu rapat OSIS pagi loh, ntar kamu telat lagi. Ya udah, love you-nya mana? Love you. Hah, lo. Dia kenapa? Gua salah apa? Apa dia marah ya? Tapi perasaan gue mau ngapa-ngapain. Telepon lagi lah. Apa lagi? Kamu ngambek ya sayang? Enggak, aku nggak apa-apa, udah ya. Enggak. Ini mesti ada sesuatu. Gue yakin pasti ada yang gak beres. Dia kayak bukan Juliet yang gue kenal. Biasanya Juliet kan manja. Kalau mau tutup telepon, kamu dulu. Manis banget. Jangan-jangan matang. Tifa, muah. Vian, bangun Vian. Lo harus temenin gue ke rumah Juliet. Ah, elah. Hah, lu gila ya, soalnya jam 3 subuh lo mau diusir bapaknya? Ya makanya gue bawa lo mau jadi tumbal. Bejir. Idenya tuh sekarang lagi situasi gawat darurat ya. Besok bisa-bisa terjadi perang dunia ketiga.